Ketika ketegangan meningkat di Eropa Timur, Rusia menginvasi Ukraina. Ketika situasi meningkat dengan cepat, Amerika Serikat dan sekutu NATO turun tangan untuk memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh militer Ukraina. Pesawat militer ASIDAS dan NATO mengirimkan pasokan kepada pasukan Ukraina untuk melindungi negara mereka. Negara-negara Eropa Timur lainnya juga ikut bergabung dalam upaya ini. Pengiriman pasokan militer melalui kereta barang untuk memperkuat Ukraina kereta komputer untuk memindahkan warga Ukraina ke tempat yang aman. Militer dan negara-negara Eropa Barat berkolaborasi, meninjau data, mengoordinasikan pengiriman pasokan, dan melindungi fasilitas strategis Ukraina dalam menghadapi konflik Rusia-Ukraina. Amerika Serikat dan NATO mengirimkan pesawat-pesawat canggih ke Eropa Timur untuk menunjukkan komitmen terhadap keamanan regional. 35 pesawat tempur siluman, helikopter militer, dan pesawat pengebom siap merespons dengan cepat setiap eskalasi konflik. Pesawat canggih yang diposisikan secara strategis untuk memberikan bantuan yang efektif kepada militer Ukraina, menyediakan dukungan udara untuk potensi bahaya. Kekuatan udara yang besar mengirimkan pesan yang kuat kepada lawan, menggarisbawahi tekad komunitas internasional untuk bersatu dalam menghadapi agresi dan melindungi kedaulatan negara-negara Eropa Timur. Ingin melihat lebih banyak? Tonton semua episode serial kami secara online. Mulailah hari ini dan jelajahi potensi perang dunia berikutnya. Komunitas internasional berfokus pada negara-negara bekas Uni Soviet di Eropa Timur karena mereka meningkatkan rencana aktivasi militer dan kesiapsiagaan mereka. Sejarah Eropa Timur dan negara-negara di sekitarnya dapat memainkan peran penting dalam Perang Dunia berikutnya. Dalam menghadapi ketegangan yang semakin meningkat, Uni Eropa telah meningkatkan kehadiran militer dan kehadiran lokalnya untuk kontrol dan pengawasan. Meningkatkan keamanan dan pengawasan untuk mencegah ancaman. Para pendukung invasi Rusia ke Ukraina diusir untuk memastikan stabilitas dan keamanan antar negara. Persatuan dan tekad Eropa untuk melindungi warga negara dan menjaga perdamaian setelah konflik. Eropa Barat dan Tengah bersama dengan negara-negara Uni Eropa lainnya membantu mereka yang terkena dampak konflik dengan dukungan medis melalui Palang Merah dan organisasi internasional. Menghadapi risiko konflik besar-besaran, Eropa Barat dan Tengah bersama dengan negara-negara anggota Uni Eropa memfokuskan kembali kekuatan udara dan laut mereka yang paling mematikan. Unjuk kekuatan yang kuat dengan pesawat F-35, komunikasi canggih, kapal perang perusak canggih, kapal induk, dan tentara yang sangat terlatih. Aset strategis di kawasan ini, dengan penyebaran yang cepat dan kehadiran yang tangguh sebagai penangkal bagi para calon penyerang. Latihan militer bersama dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara pasukan sekutu, meningkatkan keterampilan dan kesiapsiagaan. Pada saat yang sama, upaya-upaya diplomatik dilakukan untuk menemukan solusi damai dan menghindari eskalasi konflik. Namun komunitas internasional tetap bersatu dan siap untuk bertindak tegas jika diperlukan. Pasukan yang siap untuk awal atau akhir Perang Dunia berikutnya, dengan tujuan melindungi perdamaian dan kedaulatan dunia. Kehadiran dan komitmen mereka mengirimkan pesan yang jelas tentang persatuan dalam membela nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum dalam menghadapi agresi. Runtuhnya layanan sosial dan kontrol pemerintah Ukraina dengan cepat membuat negara-negara tetangga di Eropa Timur khawatir. Kiev kini menghadapi tantangan yang semakin besar dalam lanskap perkotaannya. Terganggunya layanan dasar seperti perawatan kesehatan, pendidikan dan transportasi umum berdampak pada lingkungan, pusat kota, dan sekolah. Di tengah kekacauan, kota yang dulunya semarak ini menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Menghadapi kenyataan pahit ini, komunitas internasional mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan kemungkinan dampaknya terhadap stabilitas regional.
Seiring dengan krisis yang semakin dalam, komunitas internasional di seluruh dunia bersatu untuk mendukung Ukraina. Orang-orang menyumbangkan uang, menyumbangkan waktu mereka, dan berunjuk rasa sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Ukraina. Menampilkan upaya global untuk meringankan beban yang dihadapi bangsa. Penurunan stabilitas yang cepat di Ukraina memiliki konsekuensi yang luas. Pelabuhan-pelabuhan embarkasi internasional Ukraina ditutup dan ditinggalkan, infrastruktur transportasi mengalami krisis. Pelabuhan-pelabuhan ini memasok bahan dan barang yang sangat dibutuhkan ke wilayah Eropa Timur. Dan penutupan pelabuhan-pelabuhan ini memiliki efek riak yang sangat buruk pada industri di seluruh dunia. Gangguan pada rantai pasokan mempengaruhi dunia, mempengaruhi perdagangan internasional dan menyebabkan negara-negara mencari alternatif yang lebih mahal. Krisis di Ukraina berdampak serius pada rantai pasokan di dalam dan di luar negeri. Merasa kewalahan tanpa adanya resolusi yang segera terlihat. Gangguan ini berdampak negatif pada ekonomi Ukraina dan global, mengurangi ketersediaan komoditas penting, dan menciptakan tantangan yang signifikan bagi bisnis yang beroperasi tanpa sumber daya. Mengurangi tugas dan menahan banyak orang yang mengurangi pekerjaan dan ekonomi. Industri menghadapi komplikasi pasca konflik, menyesuaikan diri dengan masa depan yang tidak pasti. Kepercayaan konsumen anjlok, inflasi melonjak karena kekurangan pasokan. Situasi ekonomi saat ini memperburuk tekanan pada rumah tangga, bisnis, dan pemerintah, memperdalam krisis dan mempersulit pemulihan. Gangguan pasokan menyebabkan dampak global dan mempengaruhi perdagangan internasional. Negara-negara pengimpor dan pengekspor di Ukraina sedang mencari alternatif, memberikan tekanan pada ekonomi global dan meningkatkan biaya. Situasi semakin memburuk dan dunia dengan cemas menunggu solusi damai untuk memulihkan stabilitas regional. Pemerintah dan organisasi internasional memberikan bantuan, tetapi konsekuensi di masa depan tidak pasti. Membangun kembali ekonomi Ukraina dan wilayah sekitarnya akan membutuhkan banyak kolaborasi dari komunitas internasional. Berlangganan dan nyalakan notifikasi untuk episode baru Skenario Terburuk Perang Dunia Tersi. Terima kasih. Ikuti kami di jejaring sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru tentang rilis terbaru kami. Kita berbicara tentang Instagram, Facebook, Twitter, apa saja. Kami ada di sana. Masih banyak lagi yang lainnya. Saya tertarik untuk menonton semua episode hari ini. Kunjungi situs web kami untuk mengakses seluruh perpustakaan media. Kami menggunakan tautan URL dalam deskripsi. Apakah Anda tahu tentang Perang Dunia II? Negara mana yang memicu konflik di Afrika Utara? Tuliskan jawaban Anda di komentar YouTube di bawah ini. Nantikan jawaban yang benar. Italia bertanggung jawab atas terjadinya konflik di Afrika Utara. Porsi populasi dunia di daerah perkotaan yang padat penduduk diperkirakan akan meningkat menjadi 60% pada tahun 2025. Potensi kehancuran yang disebabkan oleh senjata nuklir di daerah berpenduduk sangat besar. Biaya manusia dan infrastruktur akan menjadi bencana besar. Ledakan nuklir di sebuah kota akan menyebabkan jutaan korban jiwa. Orang lain akan mengalami efek radiasi jangka panjang. Rumah sakit, sekolah, dan jaringan transportasi bisa hancur. Mengintensifkan krisis kemanusiaan dan menghambat upaya pemulihan. Prospek senjata nuklir dalam konflik seperti Ukraina
adalah pengingat yang serius akan tanggung jawab yang datang dengan menggunakan kekuatan seperti itu. Pada bulan Mei 2002, terdapat 439 reaktor nuklir yang beroperasi di sekitar 30 negara. Amerika Serikat menduduki posisi teratas dengan 92 unit. Reaktor nuklir ini menyediakan listrik bagi jutaan orang yang terhubung ke jaringan listrik. Tidak diketahui berapa banyak dari reaktor-reaktor ini yang dapat digunakan untuk memproduksi senjata pemusnah massal yang mematikan. Penggunaan ganda teknologi nuklir menimbulkan kekhawatiran tentang proliferasi senjata nuklir dan menekankan perlunya pemantauan yang berkelanjutan, kerjasama internasional dan langkah-langkah non-proliferasi yang kuat. Menurut saya, pemerintah rahasia terkadang berfokus pada DoD atau intelijen AS. Militer AAS menciptakan persenjataan sensitif untuk perlindungan dan proyeksi global, sementara ISI menganalisis risiko dan keamanan nasional. Bencana Chernobyl pada tanggal 26 April 1946 tidak dapat dilupakan. Kecelakaan nuklir tersebut terjadi di reaktor 4 PLTN Chernobyl, dekat Pripyat di Ukraina di Uni Soviet. Seiring dengan meningkatnya ketegangan di Ukraina, begitu pula dengan kecemasan tentang kemungkinan penyalahgunaan bahan nuklir. Melihat reruntuhan Chernobyl, kami memahami kekuatan destruktif energi nuklir ketika gagal. Chernobyl dan Fukushima adalah dua bencana nuklir yang dinilai sebagai bencana nuklir paling serius dalam skala internasional yang terjadi 21 tahun yang lalu. Lebih dari 500.000 tentara dan 68 miliar dolar dibutuhkan untuk merespons dan melakukan dekontaminasi pada tahun 1919. Maju cepat ke tanggal 22 Februari, ketika Rusia melancarkan serangan militer terhadap Ukraina. Rusia mengambil alih kendali atas semua fasilitas di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada bulan Februari 2002, seperti yang dilaporkan oleh Ukraina kepada IEA. Kendali atas area tersebut kemudian dikembalikan kepada personel Ukraina. Pada tanggal 22 Maret, pembangkit listrik tenaga nuklir sipil pertama yang beroperasi yang mengalami serangan bersenjata adalah pembangkit listrik di tenggara Ukraina. Sebuah peluru merusak sebuah bangunan di kompleks tersebut setelah pengambilalihan pabrik oleh pasukan Rusia. Reaktor-reaktor tersebut tidak terpengaruh dan tidak ada pelepasan bahan radioaktif dalam situasi bencana ini. Komunitas dunia siap untuk bertindak dan menggunakan kekuatan militer untuk melindungi rakyat Ukraina dan mencegah eskalasi krisis nuklir. Tindakan mereka akan menentukan masa depan, tidak hanya Ukraina, tetapi juga keamanan global dalam menghadapi tantangan yang sangat besar ini. Realitas krisis nuklir yang tak terelakkan tetap tinggi di wilayah Eropa Timur. Sebuah krisis yang dapat memiliki implikasi global yang luas. Dunia menunggu dengan penuh ketegangan untuk solusi damai sementara upaya diplomatik terus berlanjut. Ketegangan meningkat dalam situasi yang semakin tidak stabil. Dapatkah ancaman krisis nuklir benar-benar dihindari? Atau apakah ini hanya ketenangan sebelum badai? Nasib Eropa Timur di dunia tergantung pada keseimbangan. Kita membayangkan adanya banyak korban, kota-kota kosong, dan jalan-jalan sepi. Gambar awan jamur yang melahap segala sesuatu yang dilaluinya. Berfungsi sebagai pengingat yang menakutkan akan potensi kehancuran. Dalam episode berikutnya dari seri yang menarik ini, kami mengeksplorasi ketegangan saat ini dan potensi bentrokan yang dapat mengubah dunia secara signifikan. Bersiaplah untuk bertanya pada diri sendiri sekali lagi apa yang akan terjadi jika ingin melihat lebih banyak. Anda sekarang dapat menonton semua episode serial kami di situs web kami. Mulailah hari ini dan jelajahi potensi perang dunia berikutnya. Tingkatkan kreativitas Anda dengan AI canggih untuk video, penyalinan berkualitas tinggi, layanan mandiri, hosting premium, dan privasi online maksimum. Jangan lewatkan diskon dan promosi eksklusif. Daftarkan diri Anda dengan mengklik tautan di bawah ini. Perjalanan Anda untuk membuat konten yang menarik dimulai dari sekarang.